Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Imade Rai Ardana, Esos. Bagaimana nilai inti sinkretisme Hindu-Islam telah memungkinkan budaya Hindu-Jawa untuk bertahan dan beradaptasi hingga saat ini? Dan apa saja contoh nyatanya dalam masyarakat kontemporer? Saya langsung aja jawab ya. Uh, Budaya Hindu atau Hindu Jawa itu sudah berjalan dengan baik dan nyata. Sekarang dengan sudah terbangunnya beberapa candi atau sanggar pemujaan di tanah Jawa, mulai dari Jawa Timur itu sekitar 1000 tempat pemujaan dibangun. Kemudian di Jawa Tengah ya sekitar 1000 juga. Sedangkan di Jawa Barat dibadui dan didukung oleh Gubernur Jawa Barat terkait dengan menghargai dan menghormati leluhur asli tanah Pasundan, dan tentu tetap mengedepankan desa Kalepatre, yaitu tempat, waktu, dan situasi wilayah setempat atau wilayah masing-masing, yang jelas tidak terpengaruh dengan adanya agama Islam Kejawen. Nah, itu ada Islam Kejawen. Karena apa? Karena Hindu Jawa ini kan sudah ada jauh-jauh sebelum budaya Islam abad ke-17 masuk ke Indonesia, ke Nusantara. Jadi dia tidak terpengaruh dengan ini, dengan Islam Jawa yang masuk ini. Karena apa? Karena kan itu merupakan sebuah budaya Hindu Jawa yang jauh sebelumnya sudah ada, kan begitu. Nah tentunya adat budaya tetap menjadi eksis sampai sekarang karena ya memang berdasar kepada menghormati leluhurnya. Nah, dia ingat dengan leluhurnya, kemudian diwujudkan dalam bentuk Trihita Karana, yaitu Trihita Karana adalah tiga kerangka dalam rangka menciptakan hubungan harmonis atau hubungan harmonis untuk mencapai kebahagiaan. Nah, kan itu. Nah, itu yang diingat bahwa bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan yang diwujudkan dengan diwujudkan dengan sebuah bentuk-bentuk ibadah. Nah, bagaimana juga yang kedua hubungan manusia dengan manusia yang diwujudkan dalam bentuk gotong royong, kerjasama, hormat menghormati, kan gitu. Nah, kemudian bagaimana hubungan manusia dengan alam, dengan jalan mengharmoni, melestarikan alam, tidak merusak dan lain sebagainya. Inilah merupakan sebuah budaya-budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar dari zaman sejak dahulu kala. Nah, ini nenek moyang, kemudian leluhur dan lain sebagainya melanjutkan sampai sekarang. Apa tantangan utama dalam pelestarian budaya Hindu Jawa di era modern dan global? Serta bagaimana generasi muda dan komunitas secara aktif terlibat dalam menjaga tradisi ini? Nah, begini, terkait dengan tantangan generasi muda untuk mempertahankan budaya Hindu Jawa ini saat sekarang ini seperti yang saya katakan bahwa bisa buka di YouTube, di internet, kemudian di media sosial lainnya, bentuk-bentuk kegiatan dan lain sebagainya itu sangat banyak sekarang ini, dan bahkan dalam sebuah organisasi kemasyarakatan atau di mahasiswa juga ada seperti KMHD, Komite Mahasiswa Hindu Dharma, kemudian itu di Solo, kemudian di Jogja, di Atmajaya juga ada membentuk sebuah organisasi dari umat Hindunya sendiri, ada kerjasama membuat ogoh-ogoh dan lain sebagainya. Ini kan melibatkan anak muda, mahasiswa.
Sehingga keberlangsungan ini saya rasa memang ke depan ya perlu tetap dilakukan pembinaan-pembinaan.
generasi muda sampai saat sekarang ini banyak ya, apalagi yang kaitannya dengan sebuah penelitian. Banyak sekali di pura ini datang SMP, SMA, kemudian mahasiswa juga ada terkait dengan bagaimana budaya Jawa ini dilestarikan, kemudian bentuk-bentuk apa saja yang dilakukan supaya budaya Jawa, Indo-Jawa ini tetap lestari. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yaitu melalui 3 kerangka tadi, yaitu Trihita Karana. Bagaimana filosofi Indo-Jawa dan kejawen membentuk identitas individu, menginspirasi seni, dan bagaimana Anda melihat masa depan budaya di tengah perubahan zaman, Pak? Ya, tentunya terkait dengan perubahan-perubahan zaman, apalagi dengan adanya kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Namun demikian terkait dengan pertanyaan tadi, bahwa bagaimana kita harus bersikap baik sehingga menjadi contoh keteladanan bahwa Hindu Jawa ini adalah merupakan sebuah implementasi di masyarakat atau penerapan sebuah tata cara hidup di masyarakat, bahwa Hindu Jawa ini memang ya perlu tetap bertahan, kemudian berkembang, terutama di lingkungan anak-anak muda yang terkait dengan kemajuan teknologi ini kan bisa dilihat dari YouTube, bisa dilihat dari internet dan lain sebagainya. Di situ sudah ada semua sebuah konsep-konsep ajaran agama Hindu, terutama Hindu Jawa yang disponsori dulunya oleh para leluhur atau nenek moyang kita. Ya, di sini ada beberapa bangunan yang fungsinya diantara lain adalah ini bangunan Bali Kulkul namanya, Bali Kulkul. Bali Kulkul ini berisi kentongan. Nah, kentongan ini berfungsi kalau dipukul ada sebuah kegiatan-kegiatan apa saja kaitannya dengan kegiatan pura, kegiatan banjar, kegiatan adat dan lain sebagainya. Kalau ini berbunyi atau dibunyikan, itu fungsinya untuk memanggil warga, memanggil terkait dengan rencana suatu kegiatan. Contohnya ada acara bersih-bersih, acara masal umat Hindunya, ini dipukul kentongan. Tentunya dengan dipukul kentongan ini berkumpul, kemudian mulai berbuat sebelum adanya teknologi seperti manggil lewat HP, lewat WA. Lah dulu kan lewat kentongan, tung bunyi, oh ini tandanya dipanggil untuk segera berkumpul sesuai dengan rencana. Nah, ini tujuannya. Demikian juga kalau ada odalan atau istilahnya hari ulang tahun berdirinya sebuah pura, ini mesti dibunyikan. Nah, dibunyikan terkait dengan kegiatan yang sedang berlangsung, supaya segera umat datang karena persembahyangan akan segera dimulai dan lain sebagainya. Nah, seperti itu Bali Kulkul namanya. Ya. Nah, terima kasih.
Jadi yang ketiga Ibu Gede itu lokal, katakan, dan yang keempat Bapak Iman Hirai. Yang panggil sana, lalu persiapan. Sekian video dari saya, mengapa budaya ini dilestarikan. Mengenai budaya yang itu harus dilestarikan, kayak Garuda. Garuda itu sendiri tuh banyak multifungsinya. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Bali.